warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 1916010, Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Baik, judul penelitian saya yaitu telaah model problem based learning bernuansa etnomatematika pada outdoor learning dalam kelas 8 SMP Negeri 12 Parepare. Baik, kita masuk pada latar belakang, di mana kita tahu bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Hal ini relevan dengan pernyataan Ulia dan Rahayu 2017 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar dan krusial dalam suatu negara, karena pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia sudah menerapkan kurikulum 2013 yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, serta terampil sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih bermakna. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang produktif, kreatif, inovatif, beriman, efektif, serta mampu berkontribusi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh lebih dari harapan. Model PBL atau Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pada model ini pengetahuan tidak diberikan langsung oleh pendidik, namun ditemukan sendiri oleh peserta didik. Dengan penemuan konsep tersebut menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dan diperlukan sebagai upaya pemecahan suatu masalah. Nah, model PBL ini lebih berpusat pada peserta didik, di mana seorang guru hanya bertindak sebagai moderator dengan memberikan permasalahan sebagai titik awal untuk belajar. Karakteristik model pembelajaran problem based learning itu ada 6. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga mendorong mereka untuk terlibat secara aktif guna mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kemudian kedua, pembelajaran dilakukan melalui kolaborasi kelompok kecil yang dibuat dengan menuntut pembagian dan penetapan tugas yang jelas guna membangun pengetahuan peserta didik secara kolaboratif. Kemudian, guru sebagai fasilitator dan supervisor dengan perkembangan aktivitas peserta didik agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian keempat, masalah yang disajikannya biasanya realistik atau sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu memahami permasalahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mereka mampu memecahkan masalah dan peserta didik dapat berkembang. Kemudian kelima, permasalahan yang ditampilkan merupakan stimulus sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian keenam, informasi, keterampilan, dan pengalaman baru yang didapatkan peserta didik melalui self-directed learning. Kemudian kita masuk pada etnomatematika. Di sini, Wahyuni 2015 mendefinisikan bahwa etnomatematika adalah aturan khusus yang diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, dalam bidang matematika, etnomatematika ini merupakan kajian yang baru dan berpotensi sangat baik untuk dikembangkan menjadi inovasi pembelajaran sekaligus mengenalkan kebudayaan Indonesia pada peserta didik, khususnya SMP kelas 8 pada sekolah SMP Negeri 12 Parepare. Nah, etnomatematika ini merupakan gabungan dari dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu budaya dan matematika. Di sini kita tahu bahwa kebudayaan merupakan salah satu potensi yang ada di setiap daerah yang dapat dijadikan bahan ajar matematika yang menarik untuk diajarkan di sekolah.
Nah, pembelajaran etnomatematika ini dilakukan guru dengan memanfaatkan budaya di Parepare untuk memunculkan kearifan budaya sehingga mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, terdapat beberapa kemampuan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sebagai sumber belajar yang menyenangkan dalam menyampaikan materi, menjadikan peserta didik memiliki semangat serta motivasi dalam mengikuti pembelajaran yang menumbuhkan kepedulian terhadap kebudayaan lokal. Strategi outdoor learning. Outdoor learning merupakan proses pembelajaran di luar kelas yang bermakna melalui struktur kognitif, sehingga berkesan dalam jangka waktu yang lama pada memori peserta didik. Nah, outdoor learning ini akan memberikan kesempatan peserta didik untuk kontak langsung dengan alam sekitar dan memberi suatu pengalaman yang unik yang tidak ditemukan di dalam kelas. Pembelajaran ini juga dilakukan melalui pengalaman belajar langsung di luar kelas yang dapat membuat peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran serta memberikan kemudahan dan memperkuat penguasaan konsep-konsep matematika karena peserta didik bebas bergerak dan mengeksplorasi keadaan di lingkungan sekitarnya. Kesimpulan, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, memiliki karakteristik berupa pemberian masalah di awal pembelajaran untuk memberikan stimulus kepada peserta didik dengan bernuansa etnomatematika. Nah, di mana etnomatematika ini merupakan jembatan antara matematika dan kebudayaan yang bertujuan agar peserta didik tidak hanya belajar matematika saja, namun dapat mengetahui serta melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Pembelajaran outdoor learning dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi, karena dengan melakukannya, pembelajaran secara langsung melalui objek-objek yang dihadapinya akan memberikan kesan baik kepada peserta didik.